Oke, Fahira, apa kabar? Baik banget. Oke, jadi resiliensi kamu adalah tentang kamu menutup diri saat awal SMA. Bisa kamu ceritakan gimana sih awalnya kamu mengalami itu? Awalnya ini awal aku menyadari kenapa aku menutup diri. Iya, awal ceritanya, awal kamu sadarnya gitu. Itu kan pas baru masuk SMA, terus aku tuh kayak nggak ada rasa tertarik buat nyari teman-teman baru gitu loh. Karena kan biasanya awal-awal masuk kan kita pasti kayak nyari ngechat orang gitu-gitu kan. Sedangkan tuh aku kayak gak usah lah, nggak ini juga. Terus soalnya aku juga kayak masih chatan sama teman SMP kan. Jadi pas udah masuk sekolah itu aku kayak bahkan pas offline tuh aku nggak nyari temen banget itu loh. Terus kalau misalnya ada orang yang ngajak ngobrol duluan, aku tuh nggak yang mau ngobrol panjang. Jadi kayak kalau misalnya ada yang nanya, aku malah jadi kayak ngerasa kayak ngerasa cemas gitu loh. Karena kayak aku kayak nggak bisa mau orang baru gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak orang-orang dia sama tuh ngajak ngobrol, aku kayak nggak mau ngobrol lama-lama. Jadinya selama 1 tahun itu aku bener-bener gak ada temen sama sekali, karena aku kayak gak ada dorongan buat nyari temen baru gitu. Ini berarti kejadiannya awal new normal ya, setelah COVID? Iya, setelah COVID. Oke. Terus apa sih yang kamu rasain waktu itu di rumah, di sekolah itu gimana perasaan kamu saat itu? Jujur. Kesepian. Ya. Soalnya kan waktu pas udah masuk SMA kayak udah tengah-tengah gitu kan, teman-teman SMA udah pada punya teman baru. Terus aku udah nggak ada teman sama sekali. Jadi kayak di sekolah nggak punya teman, terus di rumah juga cuma sisa berdua sama adek aku. Terus kayak dia juga jarang ngomong kan kalau di rumah. Jadi kayak kesepian aja sih. Iya, jadi perasaannya. Terus adakah kejadian gitu yang bikin kamu tuh menutup diri gitu? Kayaknya gara-gara COVID sih. COVID kan jarang ketemu orang. Terus malu nih. Terus dulu pas SMP tuh kayak sebenarnya aku kadang kayak nerima kata-kata yang kurang enak gitu loh. Kayak apa sih, orang-orang di SMP tuh aku tuh gak tau kenapa ya omongannya tuh gak difilter gitu loh. Jadi kayak selama SMP tuh aku ngerasanya kayak aku tuh kayak gak enak buat dilihat sama orang lain gitu loh. Jadi kayak aku kalau misalnya ngobrol sama orang lain terus kan itu kan kita harus tetap-tetapan. Terus aku kayak jadi kayak ngerasa aduh kayaknya ada yang salah deh. Terus kayak gitu. Berarti kayak ada trigger gitu ya dari teman SMP kamu? Iya, gak ngerti tuh kenapa teman SMP jahat-jahat banget. Oke. Terus apakah ada pengaruh dari lingkungan, teman, keluarga atau situasi sekolah mungkin kayak tadi ya? Iya, samain aja. Samain aja. Samain Oke. aja kayak tadi. Terus waktu itu apakah kamu lebih banyak memilih diam karena takut dinilai orang lain atau keinginan sendiri? Sebenarnya karena dinilai orang lain sih, karena kan aku kan kayak orangnya tuh kayak mikirin pendapat orang lain banget ya. Jadi kalau misalnya mau ngajak ngobrol aku tuh takut duluan kayak ntar dibilangnya aneh gak ya kalau tiba-tiba ngajak ngobrol kayak gitu. Ya sebenarnya bukan karena pengen sendiri sih, pengenan sendiri sih sebenarnya pengen aja temen, tapi nggak ada dorongan buat nyari temen duluan. Kayaknya tuh kayak tadi gitu. Iya, Karena ada insecure mungkin. betul. Terus lanjut, saat kamu menutup diri, adakah seseorang yang tetap kamu percaya untuk berbagi cerita? Ada sih temen SMP. Oke. Cowok tapi Oke. si Ajam. Dia salah satu temen gue pas kelas 10. Oke. Terus gimana sih peran orang itu dalam membantu kamu ngelewatin masa-masa itu? Sebenarnya dia ngebantu juga kayaknya nggak terlalu sih ya, tapi maksudnya kan selama SMA tuh nggak punya temen, terus jadi kalau misalnya ada apa-apa ceritanya ke dia, terus dia juga cuma kayak nanggepin doang. Jadi kamu cuma berbagi? Iya, berbagi cerita karena cuma bisa ceritanya ke dia, dan kan itu kan online ya, kita nggak ketemu langsung, jadi mungkin aku kayak ngerasa lebih aman kali ya. Berarti chatting, by chatting? Buat chat doang. Terus apa yang membuat kamu merasa aman tuh tadi? Kenapa sih dia gitu? Karena kan online tadi, terus jadi kayak aku nggak ada beban pikiran harus ketemu langsung, harus ngobrol langsung. Terus habis itu dia juga teman SMP yang kan pas SMP tuh sebenarnya aku nggak kayak gitu kan, maksudnya nggak yang menutup diri gitu. Jadi kayak seenggaknya kalau misalnya aku cerita aku menutup diri pas SMA, dia tuh nggak ngecap kalau misalnya aku emang dari dulu sifatnya emang kayak gitu. Jadi kayak dia SMP biasa aja, tapi pas SMA dia menutup diri berarti kayak ada perubahan gitu loh. Jadi kalau misalnya aku cerita juga aku nggak takut dijudge gitu kan. Lanjut, di rumah tuh ada nggak sih atau kayak gimana sih aturan atau kebiasaan yang berlaku terkait komunikasi atau cara kamu sosialisasi di rumah? Enggak sih, tapi kalau misalnya di rumah ya aku sering
nyuruh ngobrol kalau pulang. Kalau misalnya kayak nggak boleh diem lama-lama gitu loh di kamar. Kalau misalnya kelamaan di kamar dibuka, keluar ngobrol kayak gitu. Kalau di rumah kayak gitu. Oke, terus apakah aturan di rumah waktu itu membuat kamu jadi lebih mudah atau lebih sulit buat terbuka, atau kayak kamu ketekan gitu kalau umi kamu tuh kayak nyuruh ngobrol gitu? Sebenarnya enggak sih, soalnya kalau di rumah kayak aku biasa aja. Kalau ngobrol ya senang-senang aja, tapi kalau di sekolah mungkin karena nggak deket juga kali ya, jadinya kayak Orang baru juga ya. kalau mau ngobrol juga susah Jir. Tapi kalau di rumah tuh lu ini nggak ada kayak perasaan yang kayak tadi takut dinilai apa gitu, atau ya karena ini keluarga gue jadi ya udah gitu? Enggak sih, karena kan udah kenal dari kecil ya. Oke, terus keluarga kamu tahu nggak kalau kamu tuh di SMA tuh menarik diri gitu? Berarti nggak, Aku diem aja. kamu nggak cerita gitu? Enggak. Oke, berarti mereka nggak punya reaksi apa-apa karena kamu nggak cerita juga. Lanjut, adakah sosok yang kamu kagumi, role model dalam menghadapi situasi itu? Sebenarnya kalau sosok ada sih teman sekelas, tapi Di SMA? Iya di SMA, di teman di kelas gue tuh waktu pas SMA kelas 10 ada kayak orang dia tuh public speaking tuh kayak bagus banget gitu. Terus gue kayak tiap masuk kelas kayak keren banget dan dia, kapannya gue bisa jadi kayak dia. Kayak jadi kamu jadi kayak dia gitu. Keren gitu. Hal apa dari sosok itu yang kamu ingat dan memotivasi? Jadi dia public speakingnya bagus, terus kayak mudah bergaul gitu. Oke. Terus karena kamu wow banget tertarik gitu ya sama dia, kamu udah nyoba belum untuk jadi kayak dia gitu? Enggak sih, Belum enggak ada usaha apa-apa sih sebenarnya. Ini cuman kayak Iya sih, wow, tapi kayak sambil di pojokan kelas. Oke. Terus apa sih yang ngebuat kamu akhirnya berusaha buat ngadepin itu? Usaha buat nggak menutup diri tuh ya. Pas kelas 11 udah naik kelas itu tuh aku kayak masa mau kayak gitu selama SMA sih. Terus akhirnya karena itu kelas orang-orang baru, jadi akhirnya aku mulai memberanikan diri buat ngechat duluan, terus kayak nyamperin duluan. Jadi kelas 11 tuh di rolling lagi. Alhamdulillahnya ya. Terus kamu sadar gitu, mau Iya. sampai kapan? Sampai kapan ini kayak gini? Mau sampai kapan gue punya temen? Kayak Oke. gitu. Terus bagaimana kamu belajar untuk lebih mandiri setelah sebelumnya banyak menutup diri? Dorongan diri sendiri, karena kayak nggak enak kalau misalnya kan berarti kan kalau pas aku menutup diri itu aku kayak jatuhnya jadi kayak bergantung sama teman-teman SMP kan. Dan pas teman-teman SMP udah kayak orang-orang baru, aku jadi kayak sendirian. Terus jadi itu kayak aku mikir kayaknya kalau misalnya aku bergantung sama orang lain terus nggak bisa deh, aku harus ada berubah. habisnya ya? Iya. Oke, bagus sama itu. Terus adakah hal atau momen yang buat kamu sadar kamu harus bangkit kayak tadi ya, mungkin teman SMP kamu udah Pas punya teman-teman SMP udah pada nge-storyin teman-teman baru, aku yang kayak kok udah punya temen sih guys, kayak gitu. Jadi akhirnya aku mulai mencari Jangan temen. aku. Iya. Move on bro. Lanjut, apakah ada dukungan dari guru BK, dari sekolah, dari lingkungan gitu, dari teman yang membantu kamu saat kamu menarik diri gitu? Kalau dari teman paling cuma dari yang ajam itu, karena kan sih saya nggak punya teman sama sekali. Terus kayak udah nggak cerita sama siapa-siapa. Terus juga mau cerita ke guru juga kayaknya kagak sedekat itu gak sih sama guru-guru, karena kan sekolah baru. Iya. Selain Azam ada nggak teman SMP? Nggak. Teman SMP tuh semenjak masuk SMA udah jarang chatan gitu loh, karena mereka punya teman baru kan. Jadi kayak bener-bener cerita cuma ajam doang. Oke. Bro, thank you. Ya. Terus bagaimana lingkungan sekolah merespons perubahan perilakumu pas kamu kelas 11 mungkin ya? Teman-teman kelas 10 kamu tuh kayak gimana sih? Ke teman-teman sekelas apa ke Guru kan kamu kan berubah nih dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, teman-teman kamu yang kelas 10 tuh kayak ngeliat kamu tuh gimana sih? Sebenarnya ini pas pas lulus tuh orang-orang pada bilang, tapi emang pas lu kelas 10 tuh bener-bener kayak ngasih batas banget itu loh, karena kan gue duduknya di paling belakang pojok. Terus habis itu kayak katanya mereka tuh emang kalau mau sekelompok pun kayak mereka tuh ngedeketinnya susah gitu loh, kayak reach out itu susah. Karena Tapi lo kalau udah tugas membuat kelompok gue kerjain. Ya, maksudnya kalau misalnya dia kayak mau ngobrol di luar tugas kelompok tuh kayak gue tuh kayak membatasi gitu loh, nggak yang Mereka juga kayak segan deh. iya coy. Terus bagimu apakah bantuan itu cukup? Hah, kok bantuan ya? Bagimu apakah
Mungkin karena tadi kan mungkin kamu punya bantuan dari Adam. Nah itu ngebuat kamu merasa didukung nggak? Iya, Merasa banget. karena kan ini kan aku insecure kan, aku kayak ngerasa kayaknya gue tuh emang jelek dah gitu. Terus habis itu kan waktu itu posisinya si Ajam lagi suka sama gue, terus dia tuh jadi yang kayak enggak kok cantik, kalau misalnya lu nggak cantik gue nggak bakal suka sama lu dong. Terus gue kayak damn, thank you kayak gitu. Oke, next. Meskipun menutup diri, adakah orang-orang yang tetap menunjukkan rasa kasih sayang kepada kamu? Keluarga, karena kan mereka nggak tahu juga sih gue lagi menutup diri ya, jadi kayak ya biasa aja. Kedua, Keluarga, terus ya itu yang tadi ya teman SMP. SMP udah mulai lost kontak. Tapi lo nggak cerita sama mereka? Enggak, malu jir gue nggak cerita. Ya. Terus bagaimana perasaanmu ketika ada yang peduli walaupun kamu lagi menjauh? Tapi sebentar, aku mau nanya. Berarti kamu benar-benar nggak ada yang satu orang lah yang deket pas kelas 10 gitu di Kalau kelas di temen SMA kelas sama sekali gak ada. Gue bahkan ke kantin juga sendirian, maksudnya kayak kemana-mana sendirian gitu loh, sama sekali gak ada. Temen ngobrol juga gak ada. Di sekolah tuh gue nggak ngomong sama sekali. Aneh ya kalau dipikir-pikir. Oke, jadi lanjut mungkin ini. Bagaimana perasaan ketika ada yang peduli meski kamu sedang menjauh? Sebenarnya kayaknya ditunjukin buat anak kelas lu ya, tapi mungkin karena nggak ada Azam aja itu. Seneng sih, maksudnya kayak ngerasa oh ternyata masih ada yang mau menerima gue. Terus kan dia juga yang kayak mendukung gitu kan, enggak coba ajak aja ngobrol kayak gitu-gitu, nggak ada yang salah kok deh kayak gitu-gitu. Terus gue kayak iya apa coba aja ya, tapi nggak dicoba juga sih ujung-ujungnya. Kayaknya waktu itu ya senang aja sih, karena kayak ngerasa oh ternyata masih ada yang mau menerima kayak gitu. Menerima juga gitu ya. Makasih. Menurut kamu apa hal positif dari dirimu yang membuat orang lain tetap menyayangimu? Apa ya, mungkin aku baik sejujurnya, aslinya baik, tapi kalau misalnya nggak deket kayak Jutek. iya, kayak gue tuh ngerasanya kalau misalnya ke orang-orang yang nggak deket, gue tuh bener-bener kayak ngasih batas buat nggak deket gitu loh, kecuali kalau orangnya tuh emang gue pengen deketin gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya nih gue kayak pengen temenan sama lu, gue jadi ngerasa kayak terbuka gitu sama lu. Tapi kalau misalnya kayak sama orang-orang yang apa ya, yang gue tuh nggak deket, terus kayak gue tuh ngerasa gue nggak bakal nyambung sama dia, gue jadi kayak ngebatasin diri gue gitu loh buat ngomong sama dia. Kalau misalnya papasan kan biasanya orang langsung sapa-sapaan kan, gue tuh kayak yang sengaja gak nyapa karena kayak gue tuh juga bingung gitu loh mau kayak gimana. Jadi kayak gitu. Ini sampai mana? Apa hal positif? Iya. Oh, karena baik ya. Gue boleh menambahkan satu, karena Fahira itu kayaknya nggak pernah kehabisan kok. Udah sebenarnya dia tuh kalau Terima main kasih. nyambung ya. Kalau main nyambung. Next. Saat kamu merasa tertutup, apakah kamu masih berusaha membantu atau peduli sama ke orang lain? Masih sih. Kemana? Kayak kalau misalnya di kelas itu kan walaupun gak ngobrol juga, tapi kan gue punya teman sebangku. Nah teman sebangku gue kadang kayak yang minta bantuan kecil pasti ya gue bantuin lah. Masa gue diemin aja, sekedar bantuan kecil sih kayaknya. Terima kasih lah ya. Bagus. Terus bagaimana kamu menunjukkan kepedulian itu? Ya tadi ya dengan Iya. Kalau misalnya dia kesusahan nih, atau enggak kayak misalnya dia nggak bisa ngerjain, terus gue ngerti, kayak gue masih ngajarin kayak gitu-gitu. Bagus. Itu peduli nggak sih? Peduli. Kan? Ya keren loh Pak. Thank you loh. Bagaimana perasaanmu ketika bisa membantu orang lain? Merasa Senang. lebih baik atau gimana? Iya lebih baik lah pasti. Senang gitu ya? Iya. Akhirnya ada yang bisa gue lakukan di kelas ini. Yes. Terus next, meskipun menutup diri, apakah kamu masih berusaha menjalankan tanggung jawab seperti tugas sekolah atau tugas di rumah? Masih lah bos. Masih lah. Soalnya kan gue nggak ada temen ngobrol, maksudnya kayak gue ngapain lagi selain mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi waktu luang tuh diisi Iya, buat ini? Oke. Kalau di rumah, aman? Aman. Aman banget ya di rumah? Aman banget. Bagaimana kamu mengatur diri supaya tetap berfungsi meski sedang sulit bersosialisasi? Kalau misalnya kayak tugas sekolah kayak gitu-gitu, gue kayak memisahkan antara kayak pribadi gue sama tugas gitu. Karena kan kalau misalnya tugas sekolah kan gue bisa langsung ngerjain kan, itu kan biasanya diskusi lewat chat gitu-gitu kan. Tuh kalau misalnya udah dibagiin kerjaan, gue kayak ya udah langsung gue kerjain aja kan. Maksudnya kalau
ngobrol masih bisa dikit-dikit tapi nggak yang nyambung sampai jauh aja. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas ya gue masih bisa ngerjain. Berarti kamu memisahkan diri lah antara apa yang sedang kamu rasakan dengan tugas gitu. Bagus. Bagaimana kamu mengatur diri? Udah tadi. Menurut kamu bentuk kemandirian seperti apa yang paling berkembang dalam diri kamu dari pengalaman itu? Kemandirian. Sekarang gue berani ngajak ngobrol duluan. Itu masuknya mandiri gak sih? Peningkatan sih itu Peningkatan. ya. Apa ya kalau mandiri ya? Tadi tugas kamu. Iya tugas. Kan tapi waktu pas gue nutup diri juga gue tetap ngerjain tugas. Apa ya mandirinya ya? Mandiri tuh kayak apa sih kalau di situasi itu? Mungkin nggak bergantung sama orang lain. Terus Iya, kamu ke kantin iya. sendiri kan, nggak Iya. nungguin temen gitu-gitu Betul. segala macam. Iya itu sih. Nggak terlalu bergantung sama orang lain. Oke. Terus setelah melewati masa itu, hal apa dari dirimu yang kamu banggakan? Gue bangga akhirnya pas kelas 11 udah mencoba untuk kayak keluar dari zona nyaman gitu loh. Akhirnya kayak walaupun pasti susah terus kayak ngobrol aja tuh kayak menurut gue itu adalah sebuah apa ya kayak beban pikiran gue gitu loh. Jadi gue nih mau ngajak ngobrol orang aja gue mikirinnya lama banget gitu. Tapi gue bangga gue tetap melalui itu dan beneran ngajak ngobrol gitu loh. Dan punya teman akhirnya. Iya. Apakah kamu merasa pengalaman itu membuatmu lebih kuat? Iya. Lumayan sih. Iya. Ya, oke. Kalau dibandingkan dengan dulu, apa yang paling berubah dari dirimu sekarang? Kalau sekarang gue mau mencoba hal-hal baru, walaupun nggak terlalu sih, tapi maksudnya kalau misalnya ada kesempatan yang bisa gue ambil dan itu kayak keluar dari zona nyaman gue mau ngambil. Sedangkan kalau misalnya dulu tuh gue kayak kejebak banget gitu loh di zona nyaman gue. Kalau misalnya gue ngerasa gue nggak bisa itu gue nggak mau nyoba sama sekali. Sedangkan kalau sekarang kayak kemarin jadi fasil, itu kan sebenarnya kayak di luar batas gue banget kan. Tapi kayak yaudah kapan lagi. Itu kamu jadi lebih berani ngambil resiko. Iya. Tuh. Saat yang mana tadi? Oh ini. Saat masa-masa sulit itu, apa yang membuat kamu tetap punya harapan? Oh dulu gue mikirnya dulu aja pas SMP gue punya temen. Berarti kan ada hal-hal yang bisa bikin gue punya temen kan. Berarti sebenarnya gue bisa tapi gue nggak mau aja waktu itu kayaknya. Jadi gue mengeluarkan sisi-sisi berteman gue lah akhirnya. Adakah hal yang kamu yakini bisa menolongmu keluar dari perasaan tertutup? Apa? Yakini hal yang kamu yakini buat kamu keluar dari itu, kemampuan diri lo untuk bersosialisasi saat SMP mungkin. Iya kayak gue tuh pas SMP itu kan temen gue masih banyak gitu kan, bergeng mungkin. Iya terus abis itu jadinya kayak dulu aja pas SMP gue bisa, masa sekarang gue gak bisa. Kayak tadi berarti ya. Terus sekarang bagaimana kamu memandang diri sendiri setelah bisa lebih terbuka? Keren sih jujur. Gue kayaknya kalau misalnya gue pas kelas 10 ngeliat gue yang sekarang kayak mungkin kayak siapa tuh? Absolut cinema. Bagaimana kamu belajar untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain setelah lama menutup diri? Kelas 11 tuh berarti ya. awalnya sih masih kayak Awalnya saya coba-coba. Iya, awalnya saya coba-coba dulu tuh ya. Pas coba-coba masih kayak kalau misalnya ngobrol tuh kayak gemeteran, terus kayak gue dulu bahkan kalau misalnya masuk sekolah tuh tangan gue dingin gitu loh, kayak bener-bener kayak takut banget gitu. Gue ke sekolah tuh kayak ya Allah ke sekolah lagi takut banget kayak gitu. Itu apa ya pertanyaan? Tiap hari kayak gitu. Tiap hari. Gue bahkan tiap hari di motor berdoa ya Allah semoga hari ini nggak sama kayak kemarin. Tapi gue doa kayak gitu tuh tiap hari, jadi kayak berarti sama aja kan tiap harinya. Gue kayak mikir-mikir berarti sama aja tuh kalau tiap hari gue doa kayak gitu. Tadi apa sih pertanyaannya? Gue gimana kamu belajar untuk berkomunikasi lagi setelah lama menutup diri? Terus tapi kan karena gue akhirnya nyoba dulu, terus akhirnya lama-lama kebiasaan, terus kayak oh ya udah berarti mereka nggak nganggep gue aneh, kok biasa aja, apa sih mikirnya kejauhan banget kayak gitu. Kamu berarti selama itu berperang dengan pikiran kamu sendiri Iya. sebenarnya. Overthinker final boss. Terus apa yang membuat kamu berani? Itu tadi mungkin gue skip nggak? Tadi apa yang bikin gue berani ya? Emangnya Iya. yang bikin gue berani sebenarnya bukan berani sih, gue kayak menekan diri gue sendiri. Kayak kalau misalnya enggak sekarang kapan lagi nyari temennya gitu. Pas baru masuk kelas 11. Apakah ada perubahan dalam cara kamu berkomunikasi dibanding waktu yang dulu, waktu SMP sama SMA tuh kan beda pasti. Kalau misalnya dulu tuh ya, kalau misalnya ngerasa kesusahan atau apa gitu, gue tuh kayak nggak mau ngomong gitu loh.
bener-bener kayak bahkan ke keluarga gue juga gue nggak ngomong sama siapa-siapa. Terus kayak gue jadi nyadar kalau misalnya gue mendem terus tuh gue waktu itu jadi kayak malah jadi banyak pikiran yang kayak orang-orang kalau misalnya ngeliat gue kayak gini bakal ngerasa aneh dah, kalau misalnya gue kayak gini gue ngerasa aneh dah kayak gitu. Jadi kayak setelah gue pikir-pikir jujur gak usah kayak gitu, biasa aja. Oke. Jadi cara berkomunikasinya lebih Lebih luwes. nggak usah terlalu dipikirin gitu lah, yaudah jalanin aja. Orang Pasrah. belakangnya juga yaudah kayak gitu, tapi nggak sih, sampai Masalah sekarang juga. masih agak sedikit kayak gitu. Ya, masih berkembang lah. Ketika Berproses ya, oh, teman-teman. asik. Ketika menghadapi masalah, bagaimana kamu bisa mencari jalan keluarnya? Waduh, Ke toilet berpikir di toilet berpikir di toilet. sambil Itu berak. setiap ada masalah. Ya nggak juga sih, tapi masa kalau misalnya gue bener mau mikir tuh gue beneran ke toilet. Lu percaya nggak sih pas gue ngomong kayak gitu, gue bener ke toilet terus gue kayak merenung gitu di situ. Karena toilet tuh kayak sepi gitu kan, sunyi, jadi gue bisa berpikir jernih di situ. Kalau di kamar gue masih bisa ke distract sama HP gitu. Itu kan kalau di kamar gue nggak bisa megang Iya. HP-an gitu. Bisa sih, tapi nggak gue bawa aja. Bisa ceritakan satu pengalaman di mana kamu berhasil menyelesaikan masalah yang dulu terasa Itu ngajak ngobrol duluan, dulu kan ngerasa berat banget. Tapi pas SMA pas kelas 11 udah mulai bisa ngajak ngobrol duluan. Bagaimana kamu mengendalikan emosi kamu waktu itu, waktu menutup diri kamu? Pas menutup diri sih lebih ke dipendem gitu loh. Kalau misal marah gitu-gitu gue tuh bener gak ngomong sama siapa-siapa. Bahkan kayak harusnya kan kalau misalnya nggak ngomong itu bisa aja kayak lu nulis jurnal gitu-gitu. Itu enggak, jadi kayak bener-bener cuma numpukin aja gitu loh. Makanya pas kelas 10 gue kayak sering nggak sering sakit juga sih, tapi maksudnya kayak badan gue jadi kayak ngerasa gak enak karena apa kayak imunnya mungkin. bahkan ke keluarga gue tuh gue nggak bisa bilang kalau misalnya gue lagi kenapa kayak gitu, karena gue waktu itu ngerasa kalau misalnya gue ngomong ntar kayak orang-orang nganggap gue kayak jir aneh banget, masa kayak gitu aja nggak bisa. Oke, jadi kamu itu lanjut ya. Apakah yang biasa kamu lakukan supaya tidak meledak atau menarik diri lebih jauh? Nggak meledak. Apa yang biasanya kamu lakukan supaya nggak, mungkin kamu pas lagi emosi itu biar kamu nggak meledak karena kan kamu pendem kan. Terus Biar nggak meledak abis nahan emosi itu ya dipendem lagi. Jadi sampai sekarang nggak meledak tuh. Oke. Terus apa yang kamu lakukan supaya tidak menarik diri lebih jauh? Apa yang aku lakukan biar nggak menarik diri lebih jauh? Sadar. Iya dorongan dari diri yang kayaknya gue harus punya temen deh gitu. Sekarang, bagaimana cara kamu mengelola perasaan ketika menghadapi tekanan? Udah mulai bisa berbagi kah atau Iya, gimana? cerita chat ke orang walaupun kadang ada yang nggak ngebales gitu. Oke, Nggak, yang penting kayak gue udah ngasih perasaan gue kayak gitu. aku mau nanya deh. Waktu kamu lagi menarik diri itu kan kamu kan mendem semuanya dan kamu juga nggak nulis jurnal. Kamu juga nggak dengerin musik atau mengalihkan ke yang lain gitu? Kayak musik juga enggak deh. Enggak ya? Enggak sama sekali. Kayak kalau nonton film iya, dulu tuh gue kayak suka nyari. Lu tau Hai Bye Mama nggak? Itu kan sedih banget ya. Terus jadi kayak kalau misalnya gue ngerasa kayaknya ini gue tuh kayak penuh banget gitu, akhirnya gue nonton terus kayak gue nangis, tapi nangisnya juga bukan gara-gara itu dong, tapi itu kayak pemicunya gitu loh. Jadi kayak gue ngelampiasinnya ke film gitu deh, kayak ke drakor gitu-gitu yang Lu sedih-sedih. ngeluarin semuanya gitu ya di situ. Oke. Lanjut. Seberapa baik kamu mengenali perasaan kamu sendiri? Tidak baik. Enggak baik itu? Iya, karena kayak gue kadang nggak ngerti gitu loh gue lagi kenapa. Kayak kadang gue ngerasa apaan sih ini gue lagi kenapa dah. Kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya gue ngerasa marah, gue tuh kayak ngeiniin diri gue sendiri, apaan sih masa gitu doang marah, aneh banget. Di Itu luar sampai juga sekarang? kadang-kadang sih, kadang gue kayak ngerasa kayak gue nggak boleh ngerasa kayak gini, dah banyak orang lebih parah daripada gue kayak gitu. Jadi kayak gue nggak boleh kayak gitu. Kayak masih sampai sekarang sedikit Konseling ya, lumayan. Ini gue ngerasa kayak gitu, apa gue konseling aja ya? Iya. Terus apakah kamu memperhatikan perasaan orang di sekitarmu? Sangat kayaknya deh, ayo apa? Kayaknya iya deh. Gue gampang kepikiran, gue kayak bahkan lebih mikirin perasaan orang. Enggak juga sih, alay banget apaan sih, gak boleh gitu Jir. Maksudnya gue merhatiin perasaan orang.
Bagaimana cara kamu menyesuaikan diri dengan kondisi kamu dan perasaan orang lain itu? Menyesuaikan diri gimana ya? Kayak misalnya kamu ngeliat nih orang nih bete nih, Mm-mm. terus kamu gimana sama dia gitu? Diemin aja, Diamin aja. ikut bete. Nggak sih, kadang kalau misalnya tergantung mood gue saat itu lagi apa. Kalau misalnya mood gue juga nggak baik-baik amat, ya udah gue diemin aja, terus kayak gue ikut bete. Tapi kalau misalnya mood gue lagi yang seneng kayak gitu, gue kayak ini sih apa gitu. Iya sih. Kan Setelah, lanjut ya. Kamu jangan mendem salah. iya mau. Setelah melalui masa menutup diri aja, bagaimana kamu membangun pertemanan baru? Mulai buat circle Iya, gitu. mulai kalau misalnya gue ketemu nih orang sebenarnya kan, kalau misalnya dulu gue misalnya duduk sebelahan nih, gue baru gak ngajak ngobrol gitu, gue juga kayak cuma. Tapi kalau misalnya sekarang mau itu kayak kalau yang pas kelas 11 itu, kalau misalnya duduk sebelahan, terus gue kayak ngajak ngobrol duluan. Terus kayak kalau misalnya ketemu orang, gue ajak ngobrol. Kalau sekelompok gue yang ngajak ngobrol duluan kayak gitu. Sangat Percaya meningkat banget ya sih. perkembangannya teman-teman. Apa yang kamu cari dari seseorang supaya kamu bisa mempercayainya? Gimana kamu bisa nih percaya? Kayak tadi gak sih, Iya. kayak pertanyaan lo sama sih, respon orangnya kayak gimana. Kayak kalau misalnya gue cerita dia respon gitu, atau enggak kayak ya kalau misalnya gue ngajak ngobrol dia nanggepin gue atau enggak, itu sih. Oke. Menurut kamu apa arti hubungan yang sehat dan bisa dipercaya sekarang? Tidak terlalu cepat ngejudge gitu loh. Kayak misalnya gue cerita nih, kan gue kan takut orang-orang, gue tuh kayak terlalu mikirin pendapat orang yang kayaknya dia aneh dah gitu. Jadi gue tuh nggak mau nyari pertemanan yang kayak dia tuh cepet banget ngejudge orangnya gitu loh. Karena gue jadi mikir kayak nih orang kalau misalnya ngeliat ke gue juga dia bakal mikir kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kadang kalau misalnya orang-orang lagi ngomongin, terus gue juga kayak ini kayaknya kalau mereka tahu gue juga kayak gitu, mereka juga bakal ngejudge gue kayak gitu. Jadi kalau pertemanan sehat menurut gue ya, tapi gue nggak tahu sih pertemanan gue juga termasuk sehat apa belum ya, jujur. Kadang karena gue juga masih kayak gitu, tapi gue kayak berusaha untuk mencari pertemanan yang nggak terlalu ngejudge orangnya banget gitu loh. Kayak misalnya story-nya kenapa masa di story-nya kayak gini, aneh banget. Karena dulu gue kayak punya temen yang kayak gitu, yang gue ceritain waktu itu. Jadi gue kayak gue gak mau ada di pertemanan kayak gitu, karena gue sendiri takut digituin. Oke, selesai. Udah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. 27 menit tuh lebih lama dari gue. Lebih lama dari dulu maksudnya.